Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda yang bernama Mizan. Dia tumbuh sebagai pemuda dalam lingkungan dengan tradisi keislaman yang kuat. Dia termasuk pemuda yang kritis dan bijaksana. Ketika sore hari, Mizan duduk bersimpuh di dalam kamarnya, merenungi tentang teka-teki kehidupan yang mengusik di benaknya. Setelah sholat maghrib, Mizan berniat mendekati gurunya yang bernama Syekh Jalal yang sedang asik membaca ayat suci Al-Quran. Gurunya bertanya, "Mengapa kau tampak gelisah, Mizan?" "Guru, aku mau bertanya, jika iblis hanya satu yang menggoda Nabi Adam, bagaimana mungkin dia menggoda banyak manusia sekaligus di setiap penjuru dunia?" Syekh Jalal menutup kitabnya dan menatap Mizan dengan pandangan yang tenang. "Mizan, keberadaan iblis tidak seperti kita. Dia berada di luar pemahaman manusia. Tapi guru, bukankah setiap yang ada haruslah bergerak dalam batas kemampuan? Bagaimana mungkin iblis ada di mana-mana?" tanya Mizan dengan kebingungannya. "Mizan, Allah menciptakan makhluk-makhluk dengan cara yang berbeda, dan Dia memberi iblis kemampuan yang tidak Dia berikan kepada kita. Dunia yang gaib lebih luas dari alam semesta yang kita lihat ini." Mizan merasa jawaban belum jelas didapatkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu bagaimana aku bisa memahami ini, guru?" Syekh Jalal tersenyum dengan bijaksana. "Pergilah ke Gua Hikmah, tempat di mana dunia materi dan gaib sering bertemu. Bertafakurlah di sana dan carilah kejernihan yang kau dambakan." Mizan, terkadang kejernihan datang bukan saat pertanyaan terjawab, tapi ketika kita memahami bagaimana jawaban dipaparkan. Sebelum pergi, Mizan memberikan hormat kepada gurunya. Hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan tekad. Langkahnya menuju Gua Hikmah tidak hanya akan menjadi perjalanan fisik, tapi juga ekspedisi ke dimensi yang paling dalam, di mana pertanyaan terbesar seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Perjalanan menuju Gua Hikmah bukanlah perjalanan yang sederhana. Gua itu terletak di lereng gunung yang terpencil. Gua itu hanya bisa diakses melalui jalur berliku di antara lembah-lembah yang terjal. Mizan pergi membawa bekal secukupnya. Tidak lupa, kitab suci Al-Quran dan sebuah tasbih yang diberikan oleh gurunya pun ikut dibawanya. Ketika waktu sholat tiba, dia berhenti untuk menunaikan sholat di tempat-tempat terpencil yang masih belum terjamah manusia. Setibanya di mulut gua, Mizan merasakan suasana yang berbeda. Hembusan angin seakan-akan membawa bisikan-bisikan. Mizan tetap masuk meski udaranya terasa lembab. Mizan menyalakan api sebagai penerangan jalan. Dia mencari tempat yang terasa paling tenang untuk mulai bertafakur di sana. Setelah ketemu, dia duduk bersila menghadap kiblat, menutup matanya dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan gurunya. Secara perlahan segala suara dari dunia luar mulai hilang, tergantikan dengan ketenangan yang dialaminya. Tidak terasa sudah beberapa hari dia merasakan getaran halus, sebuah sensasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Nafasnya menjadi semakin lambat dan pikirannya seakan terlepas dari jasmani. Sementara tubuhnya berada dalam keheningan yang pekat, jiwanya menjelajah dalam tafakur yang khusyuk, menjadi semakin lambat dan pikirannya seakan terlepas dari jasmani. Sementara tubuhnya berada dalam keheningan, jiwanya menjelajah dalam tafakur yang khusyuk. Tepat di hari ketujuh ketika dingin gua merasuk hingga ke tulangnya, Mizan merasakan getaran yang mengalir bagaikan arus listrik melalui setiap urat nadinya. Sesuatu yang ganjil terjadi. Getaran itu membawa pada keadaan antara realita dan khayalan tampak menyatu dengan imajinasi dalam keheningan yang dalam. Mizan mendengar sebuah suara berbisik yang semakin terdengar dengan jelas. Mata batinnya terbuka, menuntunnya melalui lorong-lorong gelap gua yang sebelumnya tidak terlihat. Di sebuah ruangan yang tersembunyi dan cahaya api meredup, Mizan melihat sesuatu yang mengguncang akal pikirannya. Terlihat dalam cahaya yang redup berkelip-kelip, sebuah sosok yang menakutkan, sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh mata manusia. Iblis sang penyesat tampak dalam bentuk yang menyeramkan. Dan yang lebih mengejutkan Mizan, dia sedang berkembang biak dengan cara yang tidak terbayangkan olehnya. Mizan menyaksikan tanpa berkata-kata, takut suaranya akan menarik perhatian makhluk gaib itu.
Mizan menyaksikan betul ketika iblis mengawinkan kedua pahanya, yang mana paha kanannya terdapat sebuah zakar dan paha kirinya terdapat farj. Tidak lama kemudian, telur-telur yang menyerupai bara api mulai keluar dari paha iblis tersebut. Telur-telur itu berbaris rapi dan Mizan menyadari bahwa ini adalah rumah iblis berkembang biak. Kemudian iblis berkata kepada telur-telur itu, "Pergilah anak-anakku, sebarkan kegelapan di setiap sudut dunia, masukilah alam pikiran manusia, bisikan ke dalam hati mereka dengan keraguan dan putus asa." Saat anak-anaknya yang menyerupai percikan api menyebar ke 7 penjuru mata angin, iblis mengulangi aktivitasnya kembali. Mizan yang ketika itu masih berada di sana, menyaksikan ini terjadi berulang kali, menciptakan turunan setan dalam jumlah yang tidak terhitung, bahkan sampai melebihi jumlah manusia di dunia. Mizan merasakan sesak di dadanya, ketakutan dan kekaguman yang luar biasa tercampur menjadi satu. Ia tertatih-tatih mundur, berlari menjauh dari pandangan tersebut, dan kembali ke tempat tafakurnya. Jantungnya berdebar keras. Dia tersadar, namun apa yang baru saja dilihatnya terasa bukan seperti mimpi. Itu seakan nyata bagi Mizan. Dengan nafas yang tersengal-sengal, dia kemudian mengambil Al-Quran dan membaca ayat kursi sebagai perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizan kemudian memutuskan pulang ke desanya. Dia merasakan perjalanan pulang begitu terasa berat. Tidak seperti saat pertama masuk ke dalam gua. Ini karena dia merasakan ada kebenaran dan rahasia yang sudah diketahui olehnya. Dia seakan memiliki tanggung jawab yang besar. Jawaban atas pertanyaannya memiliki jawaban yang benar-benar jelas dan gamblang. Ketika dia tiba di desa, seolah kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian di jalan-jalan sempit. Pedagang mulai membuka dagangannya dan burung-burung berkicau dengan riang. Namun bagi Mizan, semua tampak berbeda. Dia seolah-olah melihat dunia dengan mata baru. Di kejauhan, Syekh Jalal sudah menantinya duduk di luar masjid, seakan-akan mengetahui waktu kedatangan Mizan di hari itu. "Engkau beruntung Mizan, dengan kedua mata yang telah melihat jauh dari yang banyak orang alami," ucap gurunya sambil memberikan teh hangat kepada Mizan. "Guru, apakah yang aku lihat itu adalah kenyataan atau hanyalah ilusi? Tidak semua orang bisa menyaksikan iblis dan keturunannya. Itu adalah bagian dari cobaan dunia ini yang kehadirannya sering tersembunyi, tapi pengaruhnya nyata Mizan. Tapi kenapa aku guru? Kenapa aku yang harus melihat cara iblis berkembang biak dan mempersiapkan pasukannya?" Gurunya memandang Mizan dengan tatapan lembut. "Itu karena engkau mencari jawaban Mizan, dan terkadang jawaban yang kita cari bukanlah yang kita harapkan. Allah memberimu pengalaman ini sebagai bagian dari perjalananmu untuk menguatkanmu dan mungkin suatu hari untuk membantu orang lain." Mizan merenungkan kata-kata gurunya. "Jadi apa yang harus aku lakukan dengan pengetahuan ini guru?" "Gunakanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri dan juga yang lainnya tentang kehadiran setan dan tipu dayanya, dan betapa kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan yang mereka bawa." "Guru, lalu bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh setan?" Gurunya tersenyum. "Tentu saja Mizan, tentu dengan ilmu, keimanan dan amal soleh. Ingatlah selalu untuk berdoa, bertawakal dan mengikuti sunnah Nabi kita. Dan ingatlah bahwa Allah Maha Pengasih, lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri. Setan mungkin berusaha untuk membersihkan keraguan dan dosa, namun kasih sayang Allah selalu ada untuk membersihkan kita dari segala kegelapan." Hari itu Mizan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok, mengetahui bahwa ia kini memegang lampu yang akan menerangi gelapnya kejahatan dengan cahaya kebijaksanaan dan keimanan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga kisah ini bisa meningkatkan iman dan amalan soleh kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.